sekarang sudah di season 3 loh, nggak terasa ya. Penasaran terus ya tentang si Sandi ini ya. Nah, Pak Teddy, apa yang terjadi ya ketika Pak Teddy tahu ternyata Sandi, si penulis seperti Sandi Rumput ini anak tukang kukur kelapa. Dan ternyata ibunya pun sudah meninggal. Dan kata Pak Teddy itu kalau nggak salah Teddy ini bangun jam 5 pagi, bantu bapaknya untuk kukur kelapa, pulang ke rumah bahkan sampai maghrib. So, apa yang Pak Teddy lakukan begitu tahu sosok Sandi yang sebenarnya, Pak Teddy? Ya, jadi sewaktu saya menasehati dia, anak ini masih memblok diri saya. Ya. Jadi saya mulai mencari tahu, penasaran. Ada apa sih anak ini? Si Sandi ini ada apa dengan dia? Lalu melalui adik perempuannya yang juga siswa saya, tapi adik perempuannya lebih tinggi kelasnya dari abangnya, karena abangnya ini beberapa kali tinggal kelas. Ya. Nah, dari adik perempuannya lah saya berhasil menggali bahwasannya papa mereka itu di sebuah pasar, kalau di Medan disebut pajak. Nah, di pajak itu mereka itu jualan kukur kelapa. Kukur kelapa itu kalau kita bilang itu yang memeras santan itu ya. Pakai mesin dia ngukur. Nah, itu kita bilang di Medan istilahnya kukur kelapa. Bisnis kukur kelapa ini memang dijalankan di suatu pajak di Kota Medan ini. Jadi bisnisnya juga lumayan. Namun si adik perempuan ini bercerita bahwasanya mama mereka sudah ibunya sudah meninggal. Nah, jadi sejak mereka masih kecil. Jadi akhirnya saya tersentuh dengan cerita tersebut. Lalu saya tanya kepada anak secara langsung. Saya katakan, kamu kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, disitulah saya gali. Nah, ini si Sandi ini barulah semua keluar. Bahwasanya dia itu bekerja itu sampai kadang jam 1 malam. Wow, di pasar, Pak? Iya, Bu. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, dia bantu bapaknya, karena memang dalam keluarga itu hanya ada 2 anaknya, 1 cowok 1 cewek. Jadi hanya dia tinggal cowok satu-satunya di keluarga tersebut. Bapaknya sangat berharap bantuan dari dia, terutama setelah mamanya tidak ada lagi gitu. Nah, jadi akhirnya dia itu kerja di pasar itu, di pajak itu dia kerja, dia bantuin ayahnya sampai kadang jam-jam lewat maghrib, jam 6, jam 7 nanti barulah mereka sampai ke rumah. Nanti selesai makan, udah lelah, kadang PR pun nggak sempat dia kerjakan. Jadi itulah sebabnya akhirnya saya tahu bahwasanya kenapa anak ini dikatakan ya ibaratnya membangkang, kemudian anak ini dari prestasi sekolahnya itu rendah, kemauan untuk mengerjakan PR-nya juga tidak ada. Jadi saat itu saya langsung mendengar cerita itu saya sangat tersentuh. Terus kalau nggak salah, Pak, saya mau tanya nih, kalau dia memang nulisnya rumput gitu ya, terus pada saat ulangan dengan pelajaran Pak Teddy atau tugas itu apa yang dia lakukan, Pak? Kalau sebelum kejadian dia dipukul ya Bu ya, saya terus terang, saya jujur saja, saya nggak bisa menilai apapun dari tulisan tersebut, tak bisa dibaca, tidak bisa dibaca sama sekali. Jadi setelah kejadian tersebut, saya pribadi secara personal saya katakan kepada dia, dan dia juga saat saya interview tersebut, dia juga dengan berderai air mata, saya juga jelaskan kepada dia bahwasanya saya itu sayang sama dia. Saya itu memukul karena saya merasa sayang kepada dia. Dan dia merasakan getaran kesayang tersebut yang saya ucapkan. Nah, akhirnya dari situ terhadap pelajaran IPA, dia tetap mengerjakan. Biarpun ya tulisannya
masih sandi rumput, namun sudah bisa terbaca. Itu sih. Nah. Wow, kan Pak Teddy bercerita tentang bagaimana Pak Teddy mendekati seorang sandi, menceritakan bahwa sebetulnya Pak Teddy memukul itu karena sayang pada seorang sandi, dan Pak Teddy cerita bahwa mulai ada perubahan pada seorang sandi dari yang tadinya benar-benar sandi rumput tidak terbaca menjadi tulisan yang masih memang tetap seperti rumput, tapi sudah mulai terbaca ya Pak? Begitu ya? Ya betul Bu. Berarti kesimpulannya, apakah karena sentuhan Bapak itu seorang sandi sudah mulai berubah atau gimana? Perubahan apa sih Pak Teddy rasakan kepada seorang sandi selain tulisan Pak? Apakah dia mulai menyimak atau seperti apa sih ketika di kelas Pak selain tulisannya itu? Memang satu perubahan dari tulisan ya Bu ya. Tapi saya agak merasa di pelajaran-pelajaran lain dari mapel-mapel lain itu reaksinya juga sama seperti awal. Tidak ada kemauan belajar, cuman ada rasa penghargaan dari anak tersebut terhadap pelajaran IPA. Mungkin terhadap saya, kalau saya berani. Mungkin saya berani berkata, ya mungkin karena penghargaan terhadap saya, bagaimana saya approach, saya mendekati anak ini secara emosional, dan akhirnya anak ini mau belajar. Nah, saat ujian kadang saya juga ada sampaikan ke si sandi ini, saya katakan, kamu kalau nggak ngerti, kamu tuliskan saja apa yang pernah kamu dengar dari saya, apa yang saya sampaikan tentang itu. Apa saja jawabannya di sana. Nah, kalau misalnya pun kamu nggak ngerti apa jawabannya, ya sudah, soalnya saja kamu tuliskan. Bapak memberi nilai terhadap effort atau kemauan kamu untuk mengerjakan ujian tersebut. Dan itu terus terang ya, waktu ujian tersebut nilai anaknya ini si sandi ini nilainya termasuk tinggi karena saya memberi, karena dia berani mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran dia, biarpun kadang tidak ngena, namun dia menyampaikan apa yang dia ketahui. Wow. Bapak masih ingat nggak Pak, dia nulis apa pada saat itu misalnya? Kalaupun nggak ngena itu dia menulis tentang terkait dengan pelajaran atau mengungkapkan perasaannya pada saat menjawab ulang itu? Ibaratnya gini Bu, kalau saya masih lupa ingat itu misalnya pelajarannya itu tentang kapilaritas, saya masih ingat. Soal saya adalah tuliskan pengertian dari kapilaritas. Nah, jadi dia menjawab saat itu menjawabnya itu bukan, tak ada hubungannya di situ. Cuma dia menjawab bahwasanya makhluk hidup itu membutuhkan air, makhluk hidup membutuhkan darah. Memang tidak mengena, namun dia menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang IPA, itu dia. Nah, jadi kadang yang seperti ini, nilai usaha seperti ini, dalam benak saya itu, saya harus memberi nilai. Biarpun kadang tidak sesuai dengan isi kompetensi yang diinginkan oleh itu. Wow, keren Pak, keren. So, Pak Teddy, apa yang Bapak rasakan dengan perubahan pada sandi itu, Pak? Begitu Bapak mengetahui sandi sandi sudah berusaha memberi jawabannya. Apa yang Pak Teddy rasakan? Terus terang Bu, saya merasa bangga. Saya juga merasa saat itu senang. Kepada guru-guru lain juga saya selalu menyampaikan kepada mereka, Bu, dia berbeda loh di kelas saya, Pak, dia berbeda loh di kelas saya. Berilah dia kesempatan, coba dekati dia, beri kesempatan. Saya membujuk rekan guru. Namun ada satu yang membuat saya cukup sedih, yaitu di akhir tahun kelas 5 itu, di dalam rapat dengan guru ketika kenaikan kelas, sandi ini tidak bisa ditolong, artinya dia harus di kelas. Tidak naik kelas lagi ya. Dia harus tinggal kelas sekali lagi.
Ya, biarpun nilai paling tinggi di tempat saya itu yang di pelajaran IPA, saya kasih nilainya 80. Ya. Namun di tempat yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang lainnya, dia nilainya di antara nilai 30, 40, dan 50. Jadi nilai saya itu tidak bisa menolong untuk rata-rata 60 supaya bisa naik kelas. Itu yang membuat saya cukup sedih saat itu. Paham. Endingnya tuh akhirnya Sandi selesai sekolah nggak sih Pak? Sampai kelas 6 SD lulus sekolah nggak sih endingnya akhirnya? Nah, sebenarnya itulah Bu yang juga membuat saya itu agak sedikit kecewa. Ya. Bahwasannya setelah kejadian itu dia vakum, tidak sekolah selama setahun. Dan dari adik perempuannya saya mendapat kabar bahwasannya si Sandi itu telah dipindahkan ayahnya untuk bekerja di sebuah hutan di kawasan Sorek Kerinci, Pelelawan, Pekanbaru Riau. Jadi beliau itu dia anak ini dia dipekerjakan di hutan. Ya. Saya nggak tahu kerja di mana, bagian apa. Namun yang saya tahu di sana memang untuk fasilitas hidup atau apapun itu sangat miris. Jadi kalau mau ke kota pun itu lebih kurang perjalanan dengan sepeda motor itu harus 7 jam pulang pergi. Nah, jadi memang saya rasakan sendiri karena ada beberapa teman rekan yang kerja di daerah sana. Jadi saya sangat sedih sekali, saya membayangkan loh kok anak ini ya seperti itu ya. Anak ini kok seperti itu sampai kehidupannya ya seperti itu gitu. Jadi saya tidak berdaya, tidak bisa menolong dia, itu yang membuat saya dan mungkin kecewa. Paham. Kecewa pada diri Pak Teddy, sangat memahami, tapi mungkin dari sisi ayah itu berpikir daripada sekolahnya nggak naik-naik, kan setiap guru punya cara memperlakukan muridnya berbeda-beda ya Pak ya. Dan bapaknya si Sandi ini pasti tidak bisa berharap pada yang lain, sehingga di mata beliau sebagai orang tua pasti beliau punya tujuan gimana caranya seorang Sandi ini kelak menjadi seorang laki-laki gitu ya. Nah, sebelum kita bicara Sandi, apakah dia berhasil kelak menjadi laki-laki gitu ya. Pak tadi kalau nggak salah 10 tahun kemudian tuh akhirnya berhasil bertemu ya dengan si Sandi. Cerita dong Pak, terus jadi apa si Sandi itu? Jadi sebenarnya Bu, saya tahu bahwasanya memukul anak, apalagi saya waktu itu ya termasuk kasar, keras, saya memukul anak-anak itu saya termasuk keras. Nah, saya merasa bahwasanya tipe seorang guru seperti itu adalah tidak tepat. Karena ya bertambahnya pengalaman kita mengajar, kemudian juga dari sisi saya mulai mendapat banyak ilmu masukan dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari pengalaman sehari-hari baca atau apapun ya, ilmu-ilmu yang saya dapat itu saya merasa bahwasanya sudah tidak layak lagi saya itu melakukan pemukulan kepada siswa. Yaitu lebih baik yaitu bagaimana menggandeng mereka, menyentuh hati mereka. Itu yang saya rasakan. Nah, akhirnya saya melihat saya ada beberapa siswa yang dulu agak dalam konteks tanda petik badung. Saya mulai mencari beberapa dari mereka. Namun yang pertama saya cari adalah si Sandi ini. Nah, beberapa kali saya mencari dari media sosial. Saya menghubungi adik perempuannya juga. Gimana kabar abangmu? Oh, abang sehat. Ada nomor telepon enggak? Enggak ada, dia di kawasan sana nggak bisa pegang handphone katanya. Nah, saya juga miss komunikasi sekian lama. Di sela-sela waktu kosong saya mulai mencari di Facebook, mencari namanya, nggak dapet. Saya kemudian terus ini saya lakukan di Facebook senantiasa lah, kadang 2 bulan, 3 bulan, kadang ingat setengah tahun sekali saya mulai mencari. Saya tanyain lagi adik perempuannya lagi, oh abang saya sudah menikah. Pak katanya, abang saya sudah menikah. Oh baguslah saya bilang. Di mana sekarang posisinya? Pekanbaru katanya. Tuh, dia kerja apa di Pekanbaru? Ada nggak nomornya gitu. Dan akhirnya
saya mendapatkan nomor WhatsApp dari anak ini tepat tahun 2018 kemarin. Jadi 10 tahun lebih kurang pencarian. Jadi begitu saya dapat WhatsApp nomornya ini, wah, saya sangat gembira sekali. Saya langsung WhatsApp dia, saya tanya, apa kabar kamu Sandi? Gimana? Sehat? Sehat. Kamu masih ingat siapa saya? Rupanya mungkin adik perempuannya ada cerita ke dia. Bagaimana saya lupa Pak Teddy? Jadi saya bilang, sebenarnya langsung ini cari-cari nomor kamu, cari-cari Facebook kamu, kemudian cari-cari di Instagram. Hanya satu tujuannya sih. Langsung dulu pernah mukul kamu dan itu sangat keras. Langsung harus minta maaf. Nah, saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena dulu mungkin ya karena saya pengetahuan masih dengan usia emosi yang muda. Dan masih muda ya Pak Teddy ya. Ya, tidak pantas untuk minta maaf kepada gurunya dan kepada muridnya maksud saya. Jadi, tapi setelah seiring waktu saya merasa ini bukan yang salah, ada hal yang salah. Seorang guru itu bukanlah manusia sempurna, bukanlah seorang sempurna yang tidak pernah buat salah. Kenapa saya harus egoisme saya ditinggikan untuk minta maaf kepada siswa saya? Nah, saya minta maaf kepada kepada Sandi ini. Saya sampaikan, maafkan Lause ya, Lause dulu pukul kamu keras sekali. Enggak Lause tidak salah katanya. Kalau Lause tidak mukul saya, hari ini saya tidak mungkin sukses. Sekarang saya sudah punya bengkel sendiri, usaha kecil-kecilan lah Lause. Saya punya bengkel sendiri, bengkel sepeda motor. Nah, kemudian ada yang satu yang mau saya bilang ke Lause, katanya. Tulisan saya sudah nggak jelek lagi ya, sudah bisa dibaca. Mendengar hal tersebut saya sangat senang sekali, saya sangat senang sekali. Jadi ibaratnya ada satu ganjalan, ada satu beban yang nyesak di dada itu, lalu keluar plong sekali dan akhirnya saya sangat gembira, terpancar dari wajah saya bahwasanya memang ya kalau saya buat salah, seorang guru buat salah, wajar sih minta maaf kepada siswa. Bahkan itu bukan hanya wajar, sebagai manusia biasa, siapapun diri kita, setinggi apapun posisi pekerjaan kita, tetapi derajat kita sama, so ketika kita salah, kita harus berlomba-lomba mendahulukan untuk meminta maaf. Dan menurut saya, apa yang Pak Teddy lakukan tuh benar-benar sangat menginspirasi saya dan pasti teman-teman semua yang menyimaknya, dan saya yakin para guru yang berkali-kali menghadapi murid yang bandel semakin menyadari bahwa sentuhan cinta kasih itu pasti keren. Tapi nanti dulu ya Pak Teddy, bicara sentuhan cinta kasih itu nanti kita lanjut ke session berikutnya ya teman-teman. Asik kan? Seru banget kan? Bayangin, seorang Pak Teddy yang dulu masih muda, emosi melihat muridnya, sudah nulisnya seperti rumput, tidur di kelas, memukul papanya si murid itu, bukan marah kepada Pak Teddy sebagai gurunya, tetapi marah kepada anaknya, semakin dipukul, dan itu membuat Pak Teddy merasa bersalah. Dan ternyata sikap Pak Teddy ini membuat Pak Teddy memendam rasa bersalahnya sebagai seorang guru yang menurut beliau harusnya seorang guru ketika menghadapi muridnya yang nakal kek, bandel kek, daya tangkapnya lambat kek, tidak seharusnya memberi pukulan. Dan itu membuat Pak Teddy menanggung rasa bersalahnya 10 tahun yang akhirnya bertemu menjadi happy ending. Happy endingnya adalah ternyata seorang Sandi dengan bangganya ngomong sama Pak Teddy, "Guru, aku tulisanku sudah tidak seperti rumput lagi, bisa dibaca, dan yang lebih keren lagi, justru si Sandi berterima kasih pada guru Teddy." Kenapa?
Karena justru ketika beliau memukul, dan bukan hanya memukul ya, Pak Teddy tanggung jawab loh. Ya, memintakan si Sandi dengan cara, udah deh, ulangan kamu jawab sebisamu, nggak apa-apa. Cara Pak Teddy menghargai. Ini yang kita kupas di season selanjutnya. So, simak di season selanjutnya ya. Kita ketemu di season selanjutnya.